Fashion.com. Sebentar. Ya, sudah. Oh gitu, nanti coba saya cek webnya. Kalau web kan, iya kadang signal ya, istilahnya kan kadang signal terus quotes. Atau kendalanya itulah. Tapi saya kalau itu coba. Ya itu. Jadi ke depan memang kita berharap nanti arahnya ke arah PO, Mbak Retno. Arah ke PO, jadi si reseller juga nggak beresiko ini kan, stok barang juga. Kita berikan gambar, video yang menarik-menarik gitu, yang bagus-bagus. Nanti tinggal di-share aja ke segmennya dengan ke pasar lewat FB atau apa. Nanti dari kita yang membekali ilmunya itu, dari kita kan punya tim Mas Lutfan dan kawan-kawannya itu. Nanti yang pelatihan-pelatihan sekarang ini, kayak sekarang nanti kan Mas Lutfan akan ngisi teknik funneling gimana, terus bagaimana cara merekrut agen-agen baru atau reseller baru di bawahnya kita nanti sebagai jaringan kita. Nah itu tadi, jadi teknik-teknik nanti akan disampaikan Mas Lufan. Saya harapannya itu tadi dengan sistem PO itu. Kalau sekarang kan saya tetap produksi dengan konsep ready stock, Mbak Retno, yang dengan sekarang ada. Meskipun di Oto ada yang ready pun dimasuki dikabarin di reseller juga nggak apa-apa sih Pak. Jadi setiap hari. Boleh. Kalau di Aptorik itu nggak ada ngeling websitenya, adanya di kantor. Di update aja, di model tulisan aja, jadi di grup itu langsung di share thread model tulisan yang biasa gitu aja. Begono. Nah jadinya kan kita tinggal minta ngitik, kita tinggal minta yang ready stock apa. Nah terus kita misalnya punya gambar sendiri ya, sudah nyimpen kan, jadi tinggal ngupload aja ready ukuran S. Jadi kita bergerak sendiri yang reseller, jadi itu tinggal doang, tinggal kirim berapa ini ya, enak deh. Betul. Nah itu, ini Mbak Uslif ada di sini timnya Aptorok nih. Ini catatan Mbak Uslif kalau bisa secara periodik disampaikan info-info stoknya Mbak Us. Bisa setiap hari kalau seminggu, setiap hari atau 2 hari sekali lah istilahnya. Itu kan juga bantu. Kalau bagus tiap sore gitu, jadi sore di-share gitu toh Mbak Retno. Nah, sore di-share untuk umpannya jenengan besok pagi. Gitu nggak apa-apa. Jadi misalnya hari ini misalnya model folia berapa misalnya ya, atau berapa S Orisia berapa ya. Gitu di-share aja di grup, di-upload, nanti kita tinggal ngasih bintang ke. Nah, besok pagi misalnya atau kita secara pribadi ngupload sendiri ke Facebook pakai quotes atau apa kan terserah kita. Yang penting kan bisa sip. Bisa goal masuk. Mbak Us, ini Mbak Us, masukan dari Mbak Us dan kawan-kawan. Ada di Mbak Us itu, tapi kamera dimatikan Mbak Us, ada Mbak Ratih, barang ada itu. Ya. Itu aja dari saya. Ya. Jadi setiap sore kalau bisa diinfokan stok folia atau orisia, update berapa, size-nya apa, model apa. Gitu aja. Di-share di grup aja. Di share grup, jadi kan misalnya mau ada yang kulaan gitu kan, jadi ngerti. Bentuk link bisa nggak Us, bentuk link gitu. Link, jadi nanti banyak itu tinggal ngeklik tok kan dari agen. Jadi gitu. Kita lihat sendiri, jadi ngerti. Bisa enggak kira-kira? Jadi kan link khusus enggak. Atau di Telegram, kalau di Telegram juga nggak apa-apa. Ada Telegramnya nggak? Ada tuh ya, Orisia ada kan di Telegram? Ada. Tapi khusus untuk stok yang ready, taruh di Telegram. Jadi kita lihat sendiri aja. Situ cuma ngasih info. Hari ini stok sudah di Telegram. Kita tinggal ngintip gitu aja. Bagus itu. Bagus itu. Atau dibuatkan Telegram khusus stok gitu ya? Nah, gitu. Telegram khusus stok apa? Jadi model apa update per tanggal ini, update per tanggal ini gitu. Iya, siap. Ya, oke, sip. Nanti diwaro-waro Mbak Us ya? Iya. Alhamdulillah, ini ada semangat. Mbak Us semangat. Bu Nining bergabung, ada Budiah. Bu Nining tuh Bu Nining Semarang.
Ada Budiah. Saya nggak hafal Budiah. Ya Budiah ya. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya. Ya, selamat datang. Budiah, Semarang ya, Bu? Iya, yang kemarin. Oh, iya. Apa namanya? Kalau namanya nggak hafal. Ya, ini akan disampaikan Mas Lutfan mengenai teknik funneling, terus teknik bagaimana supaya kita bisa nambah database atau agen-agen kita di bawah kita. Kalau dari Orisia nanti insya Allah kita akan mengadakan semacam program untuk pengadaan produknya itu dengan sistem PO. Jadi pesanan-pesanan reseller semuanya atau jaringan jenengan semuanya itu bisa terpenuhi semuanya. Jadi kita berikan batas waktu misalnya 2 minggu begitu untuk dibuka PO, kita nanti kita share foto produk, video, apa semua gitu yang menarik, jenengan tinggal sampaikan ke jaringannya. Lah teknik menyampaikan jaringannya bagaimana supaya ini menarik, supaya ini mudah diterima oleh para reseller, bisa jaringan lebih luas lagi jangkauannya. Nanti teknik akan disampaikan oleh timnya Mas Lutfan yang memang sudah ahli di online ini. Gitu. Ya. G. Ada masukan Bu Dia dengan sistem PO ini, Bu? Ya sih, kadang ada konsumen yang senang PO, kadang ada yang sampai ready. Tapi kalau PO tuh jangan sampai lama-lama. Ada yang sampai 1 bulan itu ready-nya itu jadinya orang malas nunggu. Oh gitu. Jadi kalau ke 1 bulan kelamaan ya Bu Dia, Nggih? Iya, kelamaan. 2 minggu atau 3 minggu. Maksimal Kalau 3 1 minggu. bulan kelamaan. Idealnya 2 mingguan gitu, Nggih? 2 minggu ya. Ya, sip. Nanti tak sampaikan ke Bu Ika supaya produksinya biar bisa dikejar. Rencana juga nanti kita akan memberikan penghargaan pada yang penjualan atau PO yang terbanyak gitu, penjualan terbanyak ke reseller ini nanti. Nah, jadi penjualan nanti yang ini kan kita rekap mulai kita ngadain pelatihan ini, ada penjualan dari reseller, dari agen kita ini, nanti akan dicatat di data by system oleh timnya dari kantor Orisia. Nanti secara periodik kita akan share siapa sih yang penjualan terbanyak, kita ambil 5 besar lah gitu, 3 besar atau 5 besar yang penjualan terbanyak kita sampaikan reward lah begitu. Oh iya. Yeah. Itu bisa meningkatkan semangat. Ya. Di tingkat distributor saya kan juga ada reward begitu Bu Dia. Nah, ini harapannya gitu ya. nanti yang reseller atau agen-agen ini harapan saya juga begitu supaya ya lebih semangat jualnya gitu. Ini selisih sama distributor berapa ya? Reseller kalau Orisia nggak Bu, sama. Jadi kita kalau ini bicara Folia ya. Folia itu kita pakai strukturnya ada terus bawahnya ada agen, bawahnya reseller, terus baru end user pembeli terakhir. Nah, ini yang Folia. Sekarang saya ingin mengembangkan justru yang Orisia sekarang ini. Orisia ini harganya yang jenengan dapat itu dengan distributor itu sama, Bu. Iya, sama ya. Sama. Soalnya saya ikut distributor Folia juga sih. Saya agennya distributor Folia Mojokerto. Oh, gitu Bu. Bu yang Bu Ayun ya. Bu Ayun. Oh, ya. Bu Ayun. Jadi sama sebenarnya harga perolehannya jenengan dengan Bu Ayun tuh sama harga perolehannya. Iya, untuk Orisia ya Bu ya. Kalau untuk Folia beda. Iya. Gitu. Jadi untuk Orisia sama. Jadi tinggal nanti bagaimana kita perluas jaringannya. Nah ini insya Allah nanti Mas Lutfan, saya lihat Mas Lutfan sudah bergabung, nanti bisa menyampaikan materi-materinya, bagaimana cara mengembangkan jaringannya Bu Diah di online begitu.
Oh iya. Ya, terima kasih. Ya. Ada siapa lagi ini? Ada Asfa. Asfa ini dari kota mana ya? Halo Bu Asfa. Oh, Bu Asfa belum. Ini sudah Mas Lufan sudah bergabung dan saya lihat ada beberapa juga Bu Diah, Bu Asfa sudah bergabung. Mas Lufan sudah siap? Cek suara, jelas? Ya, jelas Mas Lufan. Oke. Monggo kalau mau dilanjut Mas Lufan, sudah jam 10 lebih. Waktu dan tempat saya sampaikan Mas Lutfan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah share screen ya saya? Ya. Sudah kelihatan semua ya? Sudah kelihatan. Ya, langsung aja ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan rekan-rekan semua dari tim Orizia. Dan untuk kesempatan kali ini saya coba akan membahas tentang apa itu funneling. Lalu kita juga akan coba bahas tentang yang namanya list building ya. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah dengar dengan istilah-istilah ini, jangan grogi duluan ngedengar istilah-istilah yang baru gitu ya. Jadi kalau nanti sama saya pasti akan selalu bahasanya baru didengar semua kemungkinan ya. Tapi nanti saya coba akan jelasin dengan cara yang paling simple, paling mudah. Oke, sebelum saya mulai untuk membahas detail tentang materi kali ini, saya pengen sedikit review ya yang materi kemarin sebelumnya. Jadi kita udah dengan yang pembukaan itu kita udah pernah 2 kali sesi webinar ya. Waktu yang malam itu saya bicara tentang strong why ya, bagaimana sebenarnya kita untuk kita berbisnis, untuk kita menjalankan ya digital marketing itu kita perlu alasan yang kuat gitu ya. Nah, itu rekan-rekan semua harus coba diinternalisasi terus setiap hari, karena energi untuk kita bergerak setiap hari itu untuk kita jualan, untuk kita nawarin ke orang, untuk kita edukasi, untuk kita memasarkan produk itu butuh energi yang besar gitu, dan juga bukan cuma besar, energinya juga butuh energi yang positif gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat konteks yang lebih luas gitu ya. Ini saya sebelum masuk ke materi saya coba sedikit ya tentang bagaimana membangun mentalitas dan pola pikir ya. Karena di setiap sesi nanti ke depannya pasti saya akan selingi dengan materi-materi untuk penguatan dari sisi mindset. Jadi kita baca-baca buku terkait dengan istilahnya dengan pengembangan diri, dengan bahkan dengan ilmu bisnis dan lain sebagainya, kalau kita kaitkan dengan yang berkaitan dengan mentalitas gitu ya, itu ada istilahnya ini dari Kubik Leadership ya. Jadi ini timnya timnya dari Kubik, dari pelatihan SDM Kubik Leadership itu, dia mengatakan intinya gini, ada kita itu mempunyai tabungan energi istilahnya ya. Kita itu mempunyai tabungan energi, dan tabungan energi ini bisa sifatnya positif atau negatif gitu. Dan tabungan energi ini sebenarnya kita produksi setiap hari, karena prinsipnya ini sesuai dengan hukum kekekalan energi gitu ya. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya kita makan lalu kita beraktivitas, itu hanya perubahan energi, dan ketika kita mengeluarkan energi,
pada akhirnya hukum kekekalan energi mengatakan apa yang kita keluarkan, energi apa yang kita keluarkan, dia akan kembali kepada kita. Jadi ini hukum keseimbangan, hukum kekekalan. Sehingga apa? Ketika kita beraktivitas apapun itu gitu ya, baik yang aktivitas positif, negatif gitu ya, itu akan balik lagi ke diri kita. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan tabungan energi. Nah, tabungan energi ini ketika kita melakukan aktivitas dan bukan hanya gerak ya, bukan hanya aktivitas secara fisik, tapi ini juga berkaitan dengan aktivitas yang sifatnya adalah apa namanya ruh dan juga pikiran. Jadi perasaan dan pikiran dan fisik ini tiga komponen dasar manusia itu ya. Ada apa jasad, fikir, ruh itu semuanya menghasilkan energi dan ketika kita beraktivitas itu ya itu akan balik lagi ke diri kita. Nah, persoalannya gini, rekan-rekan semua. Ketika kita akhirnya melakukan aktivitas, ya tadi saya bilang dia akan menjadi tabungan energi, ya dan tersimpan di mana? Ya di alam semesta. Kalau bahasanya di buku Cubic Leadership itu dia tabungan energi itu akan termanifestasi di alam semesta dan akan kembali lagi kepada diri kita pada akhirnya. Ya tabungan energi itu akan kembali lagi pada diri kita dalam 4 bentuk. Ya dalam 4 bentuk. Apa bentuknya? Ini yang kalau kita kenal biasanya ada 3 ta, ternyata ini ada 4 ta gitu ya. Ada 4 bentuk, dia akan kembali ke diri kita. Apakah itu energi positif atau negatif? Intinya dia akan balik lagi ke dalam diri kita, ke kehidupan kita dalam bentuk 4 ta. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta atau kedudukan, yang ketiga adalah kata atau pengaruh atau apa namanya lebih ke kata-katanya itu berbobot gitu ya, didengar orang, diikuti ya, kata atau cinta. Ini yang berkaitan dengan kehidupan personal maupun juga ini loyalitas. Ya kalau misalnya profesinya dia influencer itu banyak pengikutnya, followernya, ini cinta. Jadi bukan dalam konteks yang hanya terbatas. Nah, persoalannya adalah ketika kita tahu setiap aktivitas kita itu akan istilahnya akan termanifestasi dalam tabungan energi. Persoalannya adalah ketika kita menjalankan itu negatif gitu kan, aktivitas kita perasaan, bad feeling, pikiran kita negative thinking, lalu perbuatan kita melakukan perilaku yang buruk gitu ya, ternyata itu akan berbuah menjadi tabungan energi yang sifatnya negatif, dan negatifnya ini akan berpengaruh kepada tadi 4 ta kita itu. Jadi bisa jadi akhirnya karena kita melakukan tabungan kita lebih banyak yang negatif, akhirnya harta kita berkurang. Ini bisa berdampak ke 4 ta. Tidak harus semuanya, bisa jadi salah satunya, bisa jadi keduanya, atau bisa jadi keseluruhan. Nah ini yang akhirnya sebenarnya perlu kita perhatikan sehari-hari itu sebenarnya konsep logika atau filosofi seperti ini gitu. Ya. Dan kalau kita mau dalam konteksnya di Islam ya semua sudah ada gitu kan ya. Ayat yang mungkin kita sering dengar gitu ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu. Apapun yang kita perbuat itu mau baik mau buruk itu akan dibalas walaupun sebesar biji zarah, bahkan lebih kecil. Nah, ini konteks yang lebih kecil dari biji zarah itu kalau di ilmu pengetahuan itu udah lebih kecil itu udah sifatnya sudah energi. Ini yang kita maksud tadi tabungan energi tadi. Gitu. Jadi kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan positif gitu kan, menyangkut tiga potensi dasar manusia ya, jasad, fikir sama ruh, kita melakukan itu secara positif. Nah, insya Allah itu akan balik lagi kepada kita dalam bentuk 4 tadi. Ya, harta kita bisa bertambah, kedudukan kita bisa bertambah, kata-kata kita bisa lebih berbobot, gitu, bermakna, ya didengarkan, lalu cinta kita bisa lebih berkualitas, bisa lebih bertambah. Ya, jadi kaitannya apa dengan ilmu bisnis, dengan digital marketing? Nanti sangat berkaitan. Kenapa? Pada saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, melakukan to-do list kita dalam bidang digital marketing, nanti kita akan harus posting, harus interaksi dan lain sebagainya. Ya, ketika kita menjalankan itu dengan bad mood, dengan pikiran yang negatif, dengan buruk sangka, ini kayaknya orang nggak beli, ini cuma nanya-nanya doang. Itu tadi balik lagi ke tabungan energi kita negatif. Dan akhirnya itu berpengaruh kepada 4 ta kita. Ini yang kadang-kadang saya sering kali kalau ngisi tentang digital marketing, orang nggak memperhatikan hal yang sifatnya non teknis seperti ini. Jadi dia hanya memperhatikan hal-hal yang teknis, bagaimana cara posting, bagaimana cara optimasi sosial media, tanpa memberikan prinsip ini akhirnya jadi negatif.
Karena prinsip dasar energinya sudah negatif dan akhirnya patahnya itu dia nggak optimal. Gitu. Nah, saya pengen teman-teman juga memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Akhirnya apa? Ketika kita beribadah, ketika kita akhirnya menjalani aktivitas kita sehari-hari, gitu. Kita tahu ada hukum dasar tentang kaitannya dengan hukum kekekalan energi ini. Gitu. Sehingga pada saat kita beraktivitas, kita melayani orang, walaupun dia responnya kayaknya dia kok cuma nanya-nanya doang, kita kesel, kita apa segala macam, kita bisa mengontrol diri kita. Minimal yang paling utama adalah perasaan kita pada saat kita beraktivitas. Karena mulai dari perasaan itulah nanti akhirnya menjadi realita. Kalau diurutin tuh lumayan panjang. Mulai dari perasaan itu akan membuahkan pikiran, pikiran itu akan melahirkan kata-kata, kata-kata itu akan terwujud jadi tindakan kita yang berulang akan menjadi kebiasaan yang berulang akan jadi karakter itulah yang akhirnya membentuk realitas hidup kita. Jadi kalau kita pengen merubah realitas di ujungnya, maka kita harus merubah di ujungnya juga yang satunya lagi, yaitu perasaan kita. Jadi pada saat kita beraktivitas, pada saat kita mengerjakan sesuatu, saat kita posting sesuatu, ya niat kita gitu. Ujung-ujungnya perasaan kita, feel kita gimana gitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud yang sebelum-sebelumnya di materi sebelumnya saya bilang satu jurus itu ketika diisi dengan energinya, dengan feel-nya juga berkualitas dengan kualitas yang positifnya itu juga udah tingkat tinggi gitu ya. Ibarat kata ya kalau dalam bahasa yang lebih umumnya itu kuantum ikhlas gitu. Ya, dengan keikhlasan yang luar biasa maka efeknya akan menjadi tidak terhingga. Ini kalau di dalam ilmu fisika atau ilmu matematika, segala pekerjaan, segala bilangan, ketika dibagi dengan nol itu ya apa yang dimaksud dengan ikhlas tadi. Segala bilangan dibagi dengan nol, maka hasilnya jadi tidak terhingga. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengenolkan ketika kita beraktivitas itu ya ikhlas tadi. Itu yang dimaksud kuantum ikhlas. Ya. Nah, untuk bisa mencapai sisi seperti itu, makanya kita perlu ketika kita beraktivitas itu meniatkan kita itu berbisnis itu adalah mindsetnya diganti jangan cuma sekedar pengen dapat duit. Tapi ketika kita bisnis, ketika kita nawarin orang, itu prinsipnya kita tuh lagi pengen memberikan solusi, memberikan solusi buat orang lain. Istilahnya bahasa sederhana nolongin orang deh, gitu. Tapi nolongin orang yang dibayar, itu aktivitas bisnis. Jadi ketika kita memasarkan sesuatu, kita yakin, oh ini produk ini manfaat, gitu. Produk ini bagus. Dan produk ini dibutuhkan oleh orang dan kita ngasih tahu orang ini bagus loh kalau kamu pakai nih manfaatnya begini. Jadi niatnya itu di situ. Ketika niatnya kita bisa sampai kualitasnya seperti itu, maka efeknya juga akan besar. Nah, ini pertama. Nah, kita langsung masuk aja ke logika funneling ya. Di dalam logika funneling ini di dalam digital marketing ya. Jadi funneling ini sebenarnya ilmu bagaimana kita bisa mengklasifikasikan target market kita, pada akhirnya dia akan menjadi customer kita dari dia tidak tahu, dia nggak tahu dia tidak tahu kita siapa, produk kita apa gitu ya. Jadi dari orang yang nowhere gitu yang entah bantah-berantah terus kita bidik gitu ya. Kita bidik lalu bagaimana akhirnya itu bisa satu persatu step by step kita konversi menjadi setahap demi setahap akhirnya menjadi klien kita, pelanggan kita dan seterusnya. Nah, di dalam logika funneling ya pertama kali adalah ada dibagi tiga. Ya, funnel itu dibagi tiga. Yang pertama adalah prosesnya adalah cold market. Itu yang paling atas, cold artinya dingin atau beku. Ya, di situ yang paling atas itu cold market. Ya, ini adalah kategori target market. Ya, target market kita atau bidikan kita itu masih tidak tahu siapa kita dan tidak tahu produk kita itu apa. Benar-benar dia tidak mengenal kita. Ya, dia masih cold, masih dingin. Ibarat kata belum kenal. Ya kalau orang belum kenal kan diajak ngomong juga masih dingin gitu. Ini siapa sih, dia mungkin masih banyak pertanyaan dan sesuatu hal yang dia tidak mengerti gitu ya, sehingga ya nggak bisa, dia nggak mau terlalu explore, dia belum mau terlalu nanya-nanya, dia masih cuman pengen tahu dulu gitu ya. Nah, fungsi objektifnya ketika kita logika di cold market ini adalah bagaimana tugas kita membuat orang yang tidak tahu tadi menjadi tahu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat konten yang sifatnya itu konten-konten yang sifatnya edukatif. Ya makanya di strategi untuk membidik, mengkonversi orang-orang yang cold market ini di luaran sana gitu ya,
di sosial media, di grup-grup WhatsApp, di grup FB dan lain sebagainya, bagaimana akhirnya membuat mereka itu penasaran dulu, kayak kepo dulu, ataupun kayak tertarik, tertrigger gitu, terpantik, ih apaan sih nih gitu kan, ini siapa sih nih, ini apa sih nih gitu, terus atau dia baca dulu. Nah makanya strateginya supaya kita bisa menjaring yang cold market tadi, atau teknik berkomunikasi dengan kategori cold market ini, ya, untuk kita bisa berkomunikasi secara efektif adalah menggunakan strategi storytelling. Ya, ini bab copywriting, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan dalam membahas tentang copywriting. Ya, di copywriting itu adalah seni menulis ataupun seni bagaimana mempengaruhi orang melalui media tulisan, ya, untuk akhirnya dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan, yaitu copywriting. Ya, jadi bagaimana teknik ngiklanin lah gitu sederhananya. Tapi bukan cuma ngiklan sebenarnya. Copywriting itu bagaimana seni mempengaruhi orang lewat tulisan. Seni mempengaruhi pikiran seseorang melalui tulisan. Itu copywriting. Ya, jadi di dalam ini ada suara yang masuk nih, bisa di-mute. Okay. Oke, sudah di-mute ya. Nah, jadi di dalam teknik untuk yang tahap pertama adalah cold market, bagaimana kita merubah orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan cara apa? Kita membuat artikel, membuat konten yang ketika orang akhirnya baca itu, dia mengikuti konten kita itu sampai akhir. Nah, supaya dia bisa mengikuti membaca konten kita sampai habis, gitu ya, biasanya tekniknya adalah dengan dengan storytelling. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh kebanyakan kepo gitu. Ya, ketika dia baca sebuah cerita, dia nggak mungkin baca itu di tengah jalan. Biasanya dia penasaran dan pengen tahu ini ceritanya akhirnya kayak gimana sih. Makanya kita buat dalam konteks storytelling. Ya, bagaimana misalnya gini, ketika kita mau nangkap orang supaya tertarik sama kita, terus dia akhirnya menelusuri lebih jauh, misalnya gini, ada artikel saya misalnya segmen UMKM gitu. Ya, ketahui bagaimana caranya seorang mantan kuli bangunan bisa memiliki omset senilai 1 miliar gitu kan dalam waktu 1 tahun misalnya. Orang ketika melihat judul seperti itu, ini apaan gitu. Dia mau kayaknya maju mundur gitu. Ini jangan-jangan artikel jebakan Batman nih ataupun apa nih misalnya gitu kan. Tapi penasaran dia biasa tuh apaan ya, kuli bangunan terus bisa akhirnya dalam waktu 1 tahun bisa mempunyai omset senilai 1 miliar gitu. Orang ngelihat ngelihat judulnya saja itu udah mulai penasaran, kepo gitu. Akhirnya dia ngeklik juga. Begitu dia ngeklik, dia nggak mungkin tuh baca cuma setengah. Yakin saya. Ketika dia sudah tertrigger untuk membaca itu artikel gitu atau konten itu, saya yakin dia akan baca sampai akhir. Dan sampai akhir ternyata si penulisnya nggak selesai sampai situ. Mau tahu lebih jauh lebih detail ceritanya dan lain sebagainya, nah suruh klik lagi dah. Nah, itulah funneling sebenarnya. Bagaimana membuat orang itu masuk ke dalam step by step dari funneling kita, corong kita. Nah, itu concern yang pertama adalah bagaimana kita mengolah kategori yang cold market. Ya. Lalu berikutnya ketika orang akhirnya mengetahui ya tentang siapa kita, ini siapa sih yang nulis nih? Oh, Mas Lutfan, oh dari apa nih? Oh, emarketer.id misalnya. Ini apa sih? Akhirnya dia ngeklik website kita, gitu. Dia mempelajari. Nah, disitulah itu kita sudah mengkonversi dari cold market menjadi warm market. Orang sudah mulai anget, orang sudah mulai mengenal. Dari tidak tahu dia sudah tahu. Nah, tugasnya nanti di proses warm market adalah merubah bagaimana orang yang tadi sudah mengenal kita. Oh, ternyata Mas Lutfan seperti ini. Oh, ternyata usahanya seperti ini. Dia lihat dia ini. Karena tadi awal mulanya terpantik karena dari artikel konten kita yang merubah tidak tahu menjadi tahu. Storytelling. Begitu dia akhirnya tahu, maka dia akan lebih dalam lagi gitu kan, kepoin lagi. Nah, kita proses lagi orang yang sudah mengenal itu ya. Kita kasih konten lagi yang sifatnya lebih detail lagi, penjelasan lebih detail. Oh, ternyata saya tuh jualannya ini. Tidak langsung ngejualin, tidak langsung kasih harga, kasih diskon dan lain sebagainya, hanya menjelaskan fitur-fiturnya, benefitnya, manfaatnya, ataupun pengalaman orang memakainya, bagaimana tutorialnya dan lain sebagainya. Nah, disinilah proses warm market. Jadi ketika kita
membuat iklan, memaparkan konten ke target market kita itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sekali konten langsung tiba-tiba diskon 50%. Apaan nih dia bilang gitu kan? Ini nggak diangetin dulu, nggak dikomporin dulu, nggak dipanas-panasin dulu, tiba-tiba langsung diskon 50%. Dia skip langsung, nggak dia baca. Gitu. Dia udah kesel duluan, aduh iklan lagi, malas gitu. Tapi kalau ibarat kata dia makan itu ada dessertnya dulu, ada pencuci mulutnya dulu, nanti ada apanya lagi, itu membangkitkan selera, akhirnya dia lahap gitu. Ya, dikomporin dulu, dipanasin dulu gitu. Ibarat kata ini daging, ini masih mentah, jangan langsung orang dicekokin suruh makan, muntah dia, muak dia gitu. Tapi bagaimana daging itu kita panasin dulu, kita angetin dulu panas sehingga dia matang, baru orang lahap untuk menyantapnya. Nah, ini logika funneling seperti itu sederhananya. Nah, ketika kita bicara tentang strategi war market, maka tugas kita adalah menjelaskan lebih banyak tentang manfaatnya. Bagaimana fitur-fitur yang kita buat itu, yang kita sajikan spesifikasi itu bisa mendatangkan manfaat apa buat dia. Lalu berikan pengalamannya ketika ada orang memakainya itu pengalamannya seperti apa. Ada namanya testimoninya, ada istilahnya membuat orang itu akhirnya targetnya adalah menjadi suka. Jadi target di war market, objektif proses di war market ya adalah bagaimana orang yang tadi sudah tahu tadi, karena tadinya tidak tahu jadi tahu, lalu tahu menjadi suka. Bagaimana orang itu menjadi suka. Nah, ini adalah tugas kita bagaimana membuat konten-konten yang membuat orang itu tertarik, membuat orang itu suka. Akhirnya dia bilang, bagus juga ternyata nih. Terus beli nggak langsung beli? Belum tentu dia langsung beli. Gitu. Nah, pada akhirnya ketika dia sudah suka, dia akan semakin kepoin lagi, dia akan makin menelusuri lagi, ini benar gak sih ini? Oh, ternyata produknya seperti ini, manfaatnya seperti bagus juga nih. Nah, begitu dia sudah sampai tahap itu, baru kita kasih konten lagi yang sifatnya adalah penawaran. Nah, di sinilah strategi hot market. Jadi ketika saya punya karyawan, misalnya saya mau bilang ke karyawan saya, tolong ya buatin desain iklan konten untuk cold market. Dia udah paham. Oh, berarti awareness. Yang dibangun adalah kesadaran dulu, dari tidak tahu menjadi tahu. Nggak perlu di situ ada iklannya, di situ ada promonya, nggak perlu dulu. Bagaimana orang membuat akhirnya penasaran dulu, tertarik dulu. Dia tahu dulu. Terus tolong ya, ini kayaknya udah buatin konten war market deh. Nah, itu orang udah ngerti. Oh, menjelaskan detail tentang benefit-benefit atau manfaat-manfaatnya. Atau saya bilang, tolong dong buatin desain konten untuk promo hot market. Gitu. Oh ya udah, berarti orang tim saya udah ngerti. Oh dia nanti struktur gambarnya, kalimatnya, copywritingnya itu sudah harus menjelaskan tentang the ultimate advantage. Jadi manfaat apa, terus udah gitu istilahnya kita mau ngasih apa sih gitu kan, kasih diskon, kasih bonus, kasih garansi gitu kan, dan lain-lain sebagainya supaya orang itu akhirnya percaya. Nah, targetnya di hot market itu adalah merubah orang yang sudah suka tadi ya terhadap bagus nih produknya ternyata, tapi dia belum beli. Habis itu dirubah dari suka menjadi percaya. Karena dengan dia percaya, trust, akhirnya orang itu membeli gitu. Nah, di dalam proses ini ya sebenarnya kita akan akhirnya menjelaskan 5 why. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah kita sebenarnya mengeksplorasi 5 why. Nah, ini kalau misalnya lebih dalam lagi gitu ya. Why yang pertama adalah kenapa sih kita buat apa? Jadi pertama kali ketika kita mau memasarkan sesuatu gitu, kita harus jelasin dulu. Sebenarnya latar belakang apa produk ini dibuat gitu. Itulah yang dinamakan story gitu. Itu kategori code. Kenapa kita melakukan apa? Kenapa kita membuat apa? Saya punya latar belakang ini, cerita kan akhirnya karena saya pengalaman saya begini-begini, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat bla bla bla. Orang mendengarkan cerita itu, orang mau menyimak cerita itu. Jadi why yang pertama adalah mengapa kita membuat apa? Itu latar belakang kenapa produk ini muncul, produk ini ada gitu. Ya, yang kedua adalah why yang kedua adalah kenapa Anda harus beli produk ini gitu. Jadi kita jelasin setelah itu. Ya, kenapa Anda harus beli? Nah, ini udah mulai warm sebenarnya. Ini udah mulai warm. Ya, kenapa Anda harus beli produk ini? Oh, karena produk ini punya manfaat seperti ini gitu kan. Dengan segmen ataupun kategori Anda ini yang sebagai misalnya mahasiswa atau sebagai misalnya
ibu rumah tangga, Anda tuh perlu produk ini karena manfaatnya begini. Kenapa Anda harus beli? Itu why yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus mulai jawab, nggak berhenti sampai di kenapa Anda harus beli, tapi kita harus mulai jawab kenapa Anda harus beli dari saya. Apa yang membedakan produk saya dengan yang lainnya? Nah, kita mulai tuh mengeksplorasi dari sisi-sisi keunikan, unique selling proposition, USP-nya. Gitu, kalau bahasa kerennya itu USP ya, USP, unique selling proposition. Apa keunikan produk kita ya dibandingkan dengan produk lainnya? Nah, kita jelaskan bahasa sederhananya kenapa Anda harus beli dari saya. Itu why yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Lalu kenapa yang keempat? Ya, kenapa Anda harus beli kenapa Anda harus percaya kepada saya? Gitu. Nah, ini udah mulai hot nih. Ini udah mulai hot. Kenapa Anda harus percaya kepada saya? Oh, karena saya sudah membuktikannya, karena ini testimoninya, karena saya memberikan garansi, ya uang kembali ketika produk Anda tidak ini, karena saya memberikan garansi ketika produknya kebesaran, Anda bisa tukar. Ya, kenapa Anda harus percaya dengan saya? Nah, itu why ataupun why yang keempat. Kenapa yang keempat? Lalu yang terakhir adalah kenapa yang terakhir ada yang kelima adalah kenapa Anda harus beli sekarang? Nah, ini ada unsur limited, ada unsur keterbatasan, ya scarcity istilah bahasa Inggrisnya, scarcity. Itu ada unsur keterbatasan. Oh, limited ini cuma tersedia untuk cuma 1.000 piece gitu, dan kita sudah sebarkan ini ke ratusan agent gitu kan, ataupun ini kita pasarkan ini cuman kita sedia cuman terbatas, limited, kita produksi cuma 1.000 pieces gitu. Beli sekarang. Atau misalnya beli sekarang diskon sekian persen, besok sudah diskon sudah nggak berlaku. Gitu. Jadi kita buat kenapa Anda harus beli sekarang. Nah, dengan memberikan 5 why ini, inilah yang akan membuat orang itu benar-benar masuk ke dalam dirinya. Why ini kenapa why ini? Ini ada bukunya namanya Start with Why, ditulis oleh Simon Sinek. Ya, dia menulis Start with Why. Nah, why ini adalah bahasa limbik. Bahasa otak limbik, bahasa otak emosional, why ini. Ya. Dan menurut penelitian itu hampir 80% itu orang itu membeli karena emosional, karena faktor emosional, bukan faktor logik gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan bahasa why, mengeksplorasi why-nya orang itu untuk membeli, gitu ya. Tadi saya sudah paparkan 5 why-nya itu, maka kita sebenarnya udah ngomporin dari sisi emosional seseorang. Akhirnya orang itu cenderung emosi gitu. Wah, pembelian emosional lah. Wah, ini harus beli. Wah, ini bagus nih. Wah, ini emang ini nih, segala macam. Jadi udah logikanya udah nggak terlalu dominan gitu. Karena kita berbicara dengan bahasa otak limbik, reptilian brain istilahnya, ya, otak limbik, otak emosional. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari ini dalam bab psychology of selling gitu ya, bagaimana kita belajar tentang seni menjual menggunakan prinsip-prinsip psikologi manusia. Ya, di dalam ilmu funneling inilah kita harus mengetahui konsep besarnya dulu. Tekniknya gimana? Saya udah jelasin. Ini adalah bagaimana kita membuat konten funneling ini. Dan ketika kita membuat konten tadi, kita harus sudah mengklasifikasikan, oh si A ini udah kategorinya udah warm nih, karena dia udah pernah udah pernah lihat ini artikel kita, udah pernah berinteraksi gitu kan. Salah satu ciri warm itu dia udah berinteraksi dengan kita. Walaupun dia belum beli. Nah, dia berarti udah warm gitu. Kategorinya dia udah warm. Dia sudah berinteraksi dengan kita walaupun dia belum beli. Oh, ini udah kategori warm. Nah, bagaimana warm ini kita angetin lagi supaya jadi hot, siap membeli. Gitu. Tugas kita adalah sebagai seorang digital marketer itu bagaimana akhirnya istilahnya itu ya memanas-manasi lah, kalau ada istilah, bukan memanas-manasi, itu istilahnya apa ya, ya kalau bahasa ininya memprovokasi orang untuk membeli lah ibarat kata gitu ya. Nah, tugas kita itu dengan manasin supaya akhirnya dia siap untuk membeli. Karena orang itu ketika mau membeli itu dia butuh kesiapan mental, dia yakin gitu. Ah, ya udah mantap gitu. Ketika orang itu membeli gini, ketika di kepalanya atau di benaknya itu manfaat, value atau nilai yang kita berikan itu lebih besar daripada uang yang akan dia keluarkan. Ketika dia merasa
Nah, jangan dia berpikir. Jadi ketika dia merasa, ini kata kuncinya, teman-teman semua harus bisa mengeksplorasi perasaan tadi, emosional. Ketika dia merasa nilai produk kita itu lebih tinggi daripada uang yang akan dia keluarkan, dia merasa lebih tinggi produk atau nilai kita daripada uang yang akan dia keluarkan, maka dia akan membeli. Nah, tugas kita adalah ketika kita memasarkan produk itu, membuat konten itu adalah menaikkan nilai produk kita di perasaan dia, bukan cuma di benak. Kalau di benak nanti pakai logika gitu, dia akan berpikir lama beli akhirnya. Tapi kalau dia merasa, wah ini saya harus beli sekarang, kejawab why-nya yang terakhir tadi, kenapa Anda harus beli sekarang, maka dia akan dia akan membeli. Nah, nanti ini nyambung dengan teknik closing, teknik follow up dan teknik closing. Itu nanti ada bab materinya tersendiri. Nanti ada ilmu passing leading, bagaimana ini ilmu-ilmu psikologi nih. Terus bagaimana ada ilmu-ilmu terkait dengan objection remover atau false belief remover. Ya, bagaimana kita menghilangkan keberatan dia ketika dia ingin membeli sesuatu. Kita menghilangkan kesalahpahaman dia terhadap sebuah produk gitu kan, kita harus hilangkan gitu. Misalnya, saya mah gaptek kalau mau beli gitu nanti. Enggak Bu, ini gampang kok. Nah, tugas seorang marketer itu adalah menghilangkan objection-nya, keberatan-keberatan dia atau false belief-nya dia, pemahaman yang salah atau kesalahpahaman dia terhadap sebuah produk, akhirnya dia nggak mau beli. Nah, ketika false belief-nya dia kita hilangkan satu persatu, mahal, enggak Bu, ini murah. Jangan lihat harganya saat ini, tapi ini bisa bertahan sekian tahun. Sehingga kalau dibagi per bulan, jatuhnya per bulan cuma sekian. Memang kelihatan mahal di depan, tapi ini bisa dipakai sekian lama gitu. Jadi, nah, kita menghilangkan keberatan dia terkait dengan pemahaman dia, ini mahal produk. Oh, kalau segitu mahal. Enggak Bu, enggak mahal. Nah, kita bisa menjelaskan itu. Itu adalah teknik closing dan teknik follow up. Ya. Nanti kita masuk ke sana. Nah, saya mau lanjutin lagi slide-nya. Ini baru satu slide aja udah berapa menit nih ya. Oke, ya ini penjelasan singkat sederhana saja ya, prospek yang belum tahu tentang produk kita, target utama membuat dia tidak tahu. Ini penjelasan aja dari yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini lebih kepada bagaimana sebenarnya kita membuat strategi-strategi cold market itu. Kita buat poster edukasi di IG, di FB gitu, ada video edukasi, ya artikel copywriting yang berkaitan storytelling di FB. Nah, ini bagaimana kita mengimplementasikan strategi funneling ini dari setiap proses. Bagaimana cold market itu kita buat strateginya, warm market kita buat strateginya gimana, hot market gimana caranya. Ya, nanti filenya kita akan bagikan deh. Ya, sebenarnya ini sih harusnya berbayar, cuman untuk yang ada di grup ini kita kasih filenya nanti gratis. Ini ada hampir 80 halaman gitu ya. Ya, materinya banyak sekali gitu ya. Tapi mungkin kita bagiannya sepotong-potong. Nanti takutnya kalau dibagiin semua teman-teman nggak ngikutin mingguannya. Jadi kita potong aja ya, materi yang udah kita sampaikan kita kasih gitu. Ya. Nanti ini dijelasin juga, ada sesi selanjutnya ada bagaimana cara membuat copywriting yang diawali dengan headline tadi yang saya coba contohin gitu kan. Bagaimana seorang mantan kuli bangunan bisa memiliki omset hingga 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Nah, itu headline, contoh headline. Nah, headline itu ada instrumennya. Ya, instrumen apa saja yang harus kita buat di headline itu sehingga orang dalam waktu 3 detik pertama dia akan menentukan dia mau lanjut baca atau enggak. Itu di headline. Makanya kita akan belajar ke depannya bagaimana kita bisa membuat headline yang itu menarik minat baca, menarik orang yang tadi cold market khususnya belum mengenal kita, belum mengetahui produk kita apa, akhirnya dia membaca. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti contoh-contohnya ada di situ gitu ya. Bagaimana kerangka copywriting itu dibuat. Nah, ini yang sebenarnya logika 3 hal penting dalam digital marketing gitu ya. Bagaimana traffic itu yang kemarin saya di yang sesi kedua, yang minggu kemarin kayaknya saya udah jelasin gitu ya, bagaimana kuncinya digital marketing itu ya traffic gitu. Dan traffic itu sendiri dibagi menjadi 3 sebenarnya. Traffic itu adalah ada traffic itu intinya
bagaimana lalu lintas pengunjung orang melihat konten kita, itu traffic. Nah, tugas kita itu meningkatkan traffic kita. Nah, meningkatkan traffic itu gimana caranya? Ya dengan kita membuat artikel, konten, dan kita posting di Facebook, di sosial media. Ya, jadi bagaimana kita tugas kita adalah Oke, ya saya lanjut. Jadi bagaimana kita itu tugas kita itu memperluas, memperbesar traffic, ya pengunjung ataupun orang yang melihat konten kita. Karena semakin besar trafficnya, maka potensi untuk closingnya nanti akan semakin besar. Nah, kuncinya tadi adalah di funneling tadi. Pertama traffic, orang melihat dulu konten kita. Misalnya ada 100 orang melihat konten kita, ini kategori cold market, dia tidak tahu menjadi tahu. Lalu dari 100 itu ada ternyata conversion rate-nya 10%. Oh, ternyata ada 10 orang yang mulai nanya-nanya. Ternyata orang yang mulai nanya-nanya inilah kategori warm market. Dia mulai kepo. Dari 100 orang yang baca, 10 orang yang nanya-nanya, berinteraksi dengan kita. Ya, berarti conversion rate-nya, persentasi konversinya itu 10%. Nah, kita punya rumusan-rumusan ini ketika kita sudah praktek nanti. Oh, ternyata dari sekian orang yang lihat, gitu kan. Kan kelihatan ya kalau di Facebook berapa sih orang yang ngebaca artikel kita, di video misalnya berapa sih orang yang nge-view video kita gitu. Itu kelihatan di sosial media. Nah, dari situ kita bisa baca, oh ternyata dari 100 orang ternyata 10 orang nih yang ngechat kita, yang ngasih like, ngasih respon, ngasih apa segala macam. Nah, itulah udah kategori warm market. Nah, dia yang kita bidik, nanti kita paparin lagi konten supaya dia masuk ke hot market gitu. Oh, ternyata dari 10 orang itu ternyata yang masuk sampai ke ngechat ke admin CS itu 1 orang. Oh, berarti conversion rate-nya 10% lagi, dari warm ke hot 10% lagi. Sehingga akhirnya 1 orang ini beli gitu misalnya. Ya. Berarti dari 100 orang yang ngelihat konten kita, ternyata yang beli itu 1 orang. Berarti conversion rate-nya sampai dengan orang itu membeli itu cuma 1% dari 100 orang yang melihat. Jadi nanti kita punya rumusan seperti itu. Nah, itulah fungsinya kalau kita bermain di sosial media, di digital marketing, kita bisa menghitung berapa sih conversion rate-nya, berapa sih dari orang yang ngelihat akhirnya orang berinteraksi, ngasih like, ngasih komen, dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya berapa orang sih yang akhirnya dia membeli. Nah, conversion rate-nya berapa? Nah, itulah funneling sebenarnya. Logika funneling itu ada di situ. Ya. Nah, cuman untuk bisa memperbesar akhirnya yang membeli, oh berarti dari 100 beli 1. Tugas kita adalah memperbesar trafficnya. Orang sebanyak-banyaknya melihat, oh berarti harus lebih ditingkatin lagi, 500 dan sebagainya. Ini misalnya contoh, tapi ada juga yang nggak harus conversionnya serendah itu. Bisa jadi conversion rate-nya bisa 50%, bisa jadi berapa persen. Itu tergantung dari kita masing-masing. Ketika kita memaparkan konten kita atau iklan kita. Gitu ya. Tapi itu logika funneling seperti itu. Nah, setelah orang itu logika traffic, nah ada yang namanya leads. Leads itu adalah prospek. Nah, di ilmu leads ini sebenarnya bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyaknya prospek di luar sana. Nah, di sini nanti masuk ke materi yang berikutnya yaitu list building. Bagaimana kita membangun data list prospek kita. Ya, list building namanya. Ilmunya namanya list building. Kalau tadi namanya funneling, kalau sekarang nanti list building. Nah, nanti dari list building itulah yang kita proses bagaimana kita panas-panasin akhirnya dia menjadi sales, menjadi terciptalah transaksi penjualan produk.